فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil doa yang agung, yang singkat, yang memang jangan sampai kita meninggalkannya pada akhir setiap salat kita sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya ini akmal? Apa makna doa tersebut? Dan sudah diamalkan belum? Tayyib. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-77. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Di antara zikir setelah salat akhwan yang sangat ditekankan untuk dibaca yaitu membaca ayat kursi. Ayat ini yang merupakan ayat teragung yang ada di dalam Al-Quran. Apa ayat teragung dalam Al-Quran? Indak ya Hanif? Ayat kursi. Adapun surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu apa? Surat yang paling agung dalam Al-Quran apa putra? Al-Fatihah. Bedakan. Ya kan? Kalau satu ayat, nah yang teragung adalah ayat kursi. Dinamakan dengan ayatul kursi karena padanya penyebutan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Yang kursi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Nah, yang telah datang athar yang sahih dari Abdullah bin Abbas atau yang lainnya. Nah, bahwasanya kursi adalah maudhi'u al-qadamain. Dan ini tafsir yang ma'thur dari sahabi. Kursi yaitu maudhi'ul qadamain. Tempat dua qadam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a ayatal kursi, siapa saja yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salah, pada setiap setelah selesai salat. Di sini sama-sama dubur akhwan. Tapi dubur di sini lebih kuat untuk dibawa kepada makna setelah selesai salat.
Nah, kenapa? Karena memang padanya zikrun dan Al-Quran zikr. Baik. Nah, siapa saja membaca ayat kursi setelah selesai di setiap salat maktubah, yaitu salat yang difardukan, diwajibkan, maka tidaklah menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Illa an yamut. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. An yamut, an bersama dengan fi'il mudhari'. Ketika ditakwilkan menjadi masdar berarti apa? Illal maut. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu. Kita baca al-mautu atau al-mauta atau al-mauti. Indah ya Badri. Hah? Ini masuk pada pembahasan istitsna apa? Hah? Illal mauta. Kenapa? Naqis atau tam, manfi atau mujab? Lam yamna'hu min dukhulil jannati. Hah? Nafi? Manfi apa? Intabih ya akhi. Pembahasan istitsna harus diingat-ingat dan sampai tercampur aduk. Yang termasuk banyak perincian dalam istitsna. Sekarang dilihat kalam sebelum illa. Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Ini apa dulu? Untuk bisa kita baca al-mauta atau al-mautu atau yang lain. Apa syukron? Ashab Jurumiyah. Naqis manfi. Taib. Naqis manfi, apa yang kurang? Yang kurang fa'il. Ya kan? Taib. Tidaklah menghalangi dia dari masuk ke dalam surga. Apa yang menghalangi? Nah, maka kita baca apa? Berarti bacanya bagaimana? Al-mautu ala hasabil awamil. Nah, sesuai dengan amil sebelum. Baik, al-mautu. Ini kalau ditakwilkan ke masdar. Baik, sekali lagi berarti makna hadis. Perhatikan. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah. Siapa saja membaca ayat kursi di akhir setiap selesai salat. Salat yang apa? Salat maktubah. Apa makna maktubah? Indah ya Hamzah Cirebon. Salat wajib yang diwajibkan. Jadi siapa saja membaca ayat kursi, taib, setiap selesai salat yang fardu, maka lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Tidaklah menghalangi dia dari masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ungkapan yang seperti ini, ikhwan, menunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang menetapi amalan ini, yaitu senantiasa setelah selesai salat fardu membaca ayat kursi, ini merupakan amalan yang sangat kuat menjadi sebab seorang masuk ke dalam jannah. Seorang masuk ke dalam jannah.
Nah, bahkan tidak menghalangi kita untuk masuk seketika itu juga, kecuali karena apa? Karena masalah kematian. Dalam artian karena kita belum mati, tidak bisa masuk langsung ke dalam surga. Kita masih hidup. Ini maksud lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Karena untuk masuk ke dalam surga tentunya harus melalui fase. Kita sekarang di fase dunia, kehidupan dunia. Setelah itu kematian, baru barzakh. Baru kemudian menunggu sampai tegak hari kiamat. Baik. Nah, hadis ini ikhwan, perhatikan tahqiq Syekh di bawahnya, karena termasuk yang dikritisi oleh sebagian ulama tentang derajat hadisnya. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala akhrajahu an-Nasa'i wa huwa haditsun sahih mukharraj fi sahih al-Musnad li Syekhina rahimahullah wa fi sahihah lil Albani. Nah, hadis ini dimasukkan akhwan oleh dua imam ahli hadis abad ini, oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad dan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Baik. Qala al-Mundhiri fi at-Targhib wa rawahu At-Tabrani fil Kabir wal Awsat wa du'a bi asanida ahadiha sahihun. Wa qala Syekhuna Abdul Hasan huwa ala syart al-Bukhari wa Ibn Hibban fi kitab as-salati wa sahahu. Di sini setelah syart al-Bukhari diberi koma, kawan. Karena maksudnya wa rawahu Ibn Hibban. Nah, di antara yang menjadi sebab mereka-mereka yang melemahkan ikhwan, karena ada perkataan yang Daruqutni yang disebutkan oleh Syekh setelahnya. Wa qala Daruqutni fil afrad gharibun tafarrada bihi Muhammad ibnu Himyar anhu. Qulna wa huwa min rijalil Bukhari wa kada syekhuhu Muhammad ibnu Ziyad al-Alhani an Abi Umamah. Baik. Jadi termasuk rijalul Bukhari. Wa khatta'a adadun min al-ulama'i Ibn al-Jauzi. Harakatnya perhatikan. Wa khatta'a adadun min al-ulama'i Ibn al-Jauzi fi iradi hadzal hadithi fil mawdu'at. Ini faedah. Bahwasanya ternyata Imam Ibn al-Jauzi akhwan memasukkan hadis ini dalam kitab beliau apa? Al-Mawdu'at. Padahal kitab Al-Mawdu'at itu kitab yang beliau kumpulkan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang apa? Hadis-hadis palsu. Itu kitab namanya Al-Mawdu'at. Kumpulan hadis-hadis palsu. Berarti kalau gitu diamalkan enggak ini? Bau kasyaf. Secara umum hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mawdu'at itu kan harusnya tidak boleh diamalkan karena palsu. Hadis palsu itu maksudnya dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di antara hadis yang beliau masukkan hadis ini. Maka para ulama mengatakan telah keliru Ibnul Jauzi. Nah, telah keliru. Tidak disetujui. Nah, kenapa? Karena hadisnya sahih. Lalu apa alasan Ibnul Jauzi memasukkan dalam Al-Mawdu'at? Karena beliau kan seorang alim, bukan kemudian sembarangan asal comot ini masukkan Mawdu'at, ini masukkan yang sahih, ini masukkan yang dhaif, tidak. Para imam memiliki alasan. Nah, kita yang butuh ya tadi menelaah alasannya itu bisa diterima atau tidak. Baik. Nah, alasanul Jauzi min ajli tafarrudi Muhammad ibn Himyar. Dikarenakan bersendiriannya Muhammad bin Himyar. Dan di antara sebab ikhwan
suatu hadis dihukumi mungkar, di antara sebabnya adalah tafarrud, bersendiriannya perawi. Cuman biasanya dihukumi mungkar atau maudhu adalah bersendiriannya perawi yang dhaif. Seorang perawi lemah kok bersendirian, ya riwayatnya mungkar. Karena yang lemah ini kan butuh penguat, butuh teman untuk menguatkan riwayatnya. Ini orang sendirian, sudah lemah hafalannya, riwayatnya sendirian, ya datang dengan riwayat yang mungkar. Ma'annahu thiqah, ya bersama dengan Muhammad bin Himyar di sini, walaupun bersendirian dia itu thiqah. Siapa yang mensiqahkannya? Wathaqahu Ibnu Ma'in wa Duhaim wa qala Ya'qub bin Sufyan laisa bil qawi. Nah, Ya'qub bin Ibnu Sufyan mengatakan dia tidak kuat. Qulna hadza la yunziluhu an nutbati thiqah la siyama wa qad ihtajja bihi al-Bukhari wa laysa fihi jarhun wadih. Nah, kami katakan ini tidak menurunkan beliau dari tingkatan thiqah. Baik, terlebih lagi Imam Bukhari telah berhujjah dengannya dan tidak ada jarah yang jelas terkait apa Muhammad bin Himyar. Ya. Jadi bermasalahnya ikhwan hadis ini, nah, sebagian memasukkan dalam maudhu'at yaitu Ibnul Jauzi rahimahullah. Dikarenakan apa? Adanya tafarrud dari siapa? Muhammad bin Himyar. Ini juga menunjukkan bahwasanya para imam ya, terkadang betul, terkadang keliru. Namanya manusia. Likulli jawadin kabwah. Setiap kuda-kuda yang berlari kencang, sekuat apapun, nah pasti ada masa di mana dia terjerembab, jatuh, terjerembab. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Namun sebaik-baik mereka yang terjatuh, nah yang segera untuk bisa bangkit. Nah, sehingga hadis ini akhwan sahih sebagaimana telah mensahihkannya dua a'immah besar dari a'immatul hadis, Syekh Muqbil dan Syekh Albani rahimahumallahu taala. Dan kritikan tentang tafarrudnya Muhammad bin Himyar tidak berpengaruh. Kenapa? Karena beliau seorang thiqah. Beliau seorang thiqah. Nah, thiqah di sini terkumpul padanya adalah dan dhabt, ikhwan. Jangan sampai apa? Seperti orang pada masa sekarang dia thiqah tapi tidak punya hafalan. Thiqah yang penting aku percaya dia. Bukan maksudnya demikian. Thiqah saya percaya sama dia. Thiqah di sisi a'imah hadis ikhwan tingkatan yang tinggi yang terkumpul padanya adalah itu seorang yang lebih mendominasi sisi ketakwaannya daripada kefasikannya. Nah, terjauhkan dari hal-hal yang menghilangkan muru'ah. Nah, dan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang menghinakan. Man ghalabat alaihi ta'ah. Kemudian ditambah dhabt, yaitu dhabt dengan hafalan, dia hafal apa yang dia riwayatkan. Nah, atau terjaga dalam catatan. Ini tingkatan thiqah. Dan itu nah tingkatan tidak main-main. Seorang dikatakan thiqah di sisi para immah ahli hadis terdahulu. Nah, karena tingkatan thiqah haditsnya sahih. Dan mereka-mereka yang menthiqahkan orang-orang tertentu yang memang menelaah, meneliti. Nah, di antara ikhwan metode tautsik para imam ya dengan menelaah, meneliti riwayat-riwayatnya, apakah riwayatnya mustaqim, riwayatnya lurus sesuai dengan riwayat para imam atau tidak. Atau ada riwayat-riwayat yang nyeleneh yang menyelisih riwayat para a'immah dan seterusnya. Nah, makanya seperti Yahya bin Ma'in dan para a'immah yang lain, mereka luar biasa ikhwan, jasa mereka terhadap Islam. Nah, karena dengannya kita bisa mengetahui
Tayyib kondisi-kondisi para perawi. Dan yang seperti itu dibandingkan dengan yang lain sedikit. Yang mampu untuk seperti Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad, Tayyib dan yang lainnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua para immah dari sekian perawi ikhwan rijal, Tayyib perawi dalam kutubur rijal yang yang masuk dalam deretan a'immah an-nuqad, a'immah jarh wa ta'dil. Kalau dibandingkan dengan semua perawi yang ada, jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit. Dan itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang memang butuh ketakwaan, butuh wara', butuh kejelian yang luar biasa, dan butuh keikhlasan yang paling utama. Nahsibuhum kadzalik, karena memang mereka mengupayakan untuk menjaga syariat Allah, bukan menjaga ego, bukan menjaga menjaga martabat pribadi masing-masing. Sehingga jasa mereka dikenang. Jasa mereka dikenang di dalam Islam. Tayyib. Adapun tentang kandungan dari ayat kursi ikhwan, maka jelas kita bahas dalam banyak pelajaran ayat yang agung ini. Tayyib, yang terkandung padanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang mulia. Padanya tauhid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan para imam ketika mendapati hadis ini, ikhwan, mereka sangat berupaya untuk menjaganya. Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengutip dalam Zadul Ma'ad perkataan sang guru, wa balaghani an syekhina Abil Abbas Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhah annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salah. Aku tidak pernah meninggalkannya sehabis setiap salat. Itu maksudnya salat fardu. Maka ini harus diamalkan, akhwan. Jangan sampai kita lalaikan. Apa yang diamalkan tadi, Yusuf? Setiap selesai salat baca apa? Ayat kursi. Maka habis salat itu duduk di tempatnya, kan? Butuh baca ayat kursi, butuh baca apa? Tasbih, tahmid, takbir. Paham? Nanti kalau habis salat langsung pergi, ya berarti tidak zikir. Habis salat duduk tempatnya. Paham? Ya? Nanti kalau masih lihat habis salat langsung pindah. Ini besok dikasih kasih pemberat biar tidak cepat berpindah tempat. Dan keutamaan ini, akhwan, tentunya ketika terkumpul padanya sebab-sebab yang lain. Yaitu tauhid yang paling pokok. Karena zikir-zikir yang seperti ini, bacaan ayat kursi, akhwan, yang diinginkan bukan hanya sekedar membaca lisan tok, tapi dia membaca dengan lisannya dan mengakui dengan hatinya. Kenapa kok tidak menghalangi seseorang masuk ke dalam surga kecuali kematian? Dalam artian mesti dia akan masuk surga, karena orang yang membaca ini dan meyakini kandungannya mesti dia ahli tauhid, mesti dia ahli tauhid. Setelah membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini saja sudah jelas. Kalau mati di atas hal itu, maka dia masuk. Allah dialah ilah yang tidak berhak diibadahi kecualinya, al-hayyu al-qayyum. Maka maksud di sini membaca zikir tersebut juga meyakini kandungannya dan beramal dengan konsekuensinya.
bukan baca itu tok tapi kemudian melakukan syirik, ya tetap tidak akan bisa dapat keutamaan karena ada penghalangnya. Jadi kita katakan itu termasuk di antara sebab dari sebab-sebab yang seorang bisa masuk ke dalam surga jika mengamalkannya dan meyakini kandungannya dan beramal dengan konsekuensinya. Baik. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu